akan berbincang tentang kegiatan PR atau Public Relation, karena video ini juga salah satu untuk memenuhi tugas mata kuliah lobby dan negosiasi yang diampu oleh Bu Alifa. Nah, pada kesempatan kali ini Ais sudah bersama dengan PR dari salah satu perusahaan media massa yang sudah tidak asing lagi di telinga kita semuanya, yaitu NU Online. Nah, sekarang kita sudah bersama dengan Kak Lukman Hakim. Selamat siang, Kak. Siang. Jadi nanti kita akan berbincang sedikit ya, Kak Lukman, berkaitan dengan kegiatan PR yang dilakukan oleh NU Online, terutama lebih spesifik lagi kita akan membahas tentang kegiatan lobby dan negosiasi. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan, bisa dibantu disampaikan dulu tentang gambaran umum saja tentang NU Online sendiri. Silahkan, Kak Lukman. Jadi NU Online itu adalah sebuah media, salah satu media yang mana bergerak di pers dan juga bergerak di keislaman. Jadi salah satu media resmi dari Nahdlatul Ulama. Ya, ada bagian media sosial, ada bagian videografi, ada bagian teknologi informasi, ada bagian warta, dan masih banyak lagi bagian umum. Itu sih. Oke, jadi NU Online itu salah satu perusahaan media yang resmi di bawah naungan PBNU, gitu ya, Kak Lukman? Iya. Oke, kita langsung masuk ke bagaimana kegiatan ya, karena kita ingin tahu bagaimana PR dari perusahaan NU Online itu bergerak, terutama dalam memasarkan produk-produk yang disediakan oleh NU Online itu sendiri, begitu. Bagaimana upaya yang mungkin sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh NU Online berkaitan dengan upaya lobby dan negosiasi itu sendiri, terutama dengan perusahaan-perusahaan maupun media-media lain yang nantinya akan bekerja sama dengan NU Online. Itu seperti apa, Kak Lukman? Jadi karena NU Online itu berbasis media, kita kebanyakan itu kerjasama dengan media lain. Tapi bukan hanya dengan di media, jadi ada bagian kayak promosi, bagian menjual produk. Kita media berarti menjual produknya adalah karya. Salah satunya adalah video, audio, grafi dan lain-lain. Nah, biasanya kita yang udah pernah berjalan kemarin itu kerjasama dengan salah satu toko media yaitu Habib Syekh, di mana kita melobi agar kita kan punya aplikasi. Nah, aplikasi itu ingin aplikasi keislaman yang mana ada suara adzan dan suaranya itu Habib Syekh. Kita lobby dulu, mau nggak gini, setelah lobby kita rekod. Ada MOU, biasanya itu masih ada MOU dan berbagi benefit sebutannya. Kita MOU itu dengan media Habib Syekh itu kita juga ingin mempublikasikan karya dari media Habib Syekh dan juga ingin menggunakan hak cipta dari suara Habib Syekh. Oke, jadi memang beberapa kerjasama juga dilakukan dengan instansi ataupun lembaga berkaitan dengan media juga, gitu ya, Kak Lukman. Kemudian itu kan salah satu kerjasama yang kemudian sudah terjalin dan berhasil. Gitu. Nah, apakah ada kendala-kendala komunikasi dalam proses lobby dan negosiasi yang dilakukan, atau misal sudah pernah ada suatu kejadian ketika proses perencanaan untuk bekerja sama kemudian gagalkah, atau ada itu tadi kegagalan komunikasi? Kita dulu pernah punya sebuah karya atau produk, itu ingin mempromosikan ya. Kita sudah membuat produk ya, judulnya itu kayak wali-wali, makam-makam wali. Jadi di sebuah kota kita dokumentasikanlah makam-makam yang ada di kota tersebut. Lalu kita kita ingin tawarkan untuk kota-kota lain. Ternyata berarti yang satu kota ini sudah berhasil. Sudah ada produknya, ada karya. Terus kita ingin promosikan untuk kota-kota lain. Dan ternyata ada banyaklah kendala komunikasi, kendala regulasi, dan masih banyak yang lainnya. Jadi belum bisa tembus. Itu salah satu kendala yang kami alami kemarin. Oke, berarti setiap misal itu ya, sebelum dilakukan proses lobby dan negosiasi,
memang kita menyiapkan produk dulu sebagai portofolio, katakan seperti itu ya, untuk nanti diajukan karena tadi baru di salah satu kota, karena namanya NU Online itu juga seluruh Indonesia begitu, jadi sebenarnya ingin dicoba untuk masuk ke kota-kota yang lain, tapi karena ada kendala komunikasi dan itu berkaitan dengan birokrasi jelas ya, Mas. Nah, sehingga jadi itu belum bisa berjalan. Oke. Nah, kita mencoba membahas tentang tugas PR itu kan salah satunya memang membranding perusahaan gitu ya, Mas. Jadi walaupun hari ini NU Online dengan brandingnya yang sudah sangat bagus, sudah sangat luar biasa gitu ya, di mata khalayak bisa diterima oleh seluruh elemen masyarakat, baik muda, tua, anak-anak juga bisa menjadi follower atau audiens dari NU Online. Tapi bagaimana sih Mas kayak step by step gitu, step by step proses branding yang dilakukan oleh NU Online itu sendiri? Kita membranding NU Online ya dengan konten-konten keislaman. Ada guyonannya seperti ini, Mbak. Sumber hukum Islam itu ada 3, Al-Quran, hadis, NU Online. Saking terkenalnya NU Online di khalayak itu adalah konten keislaman. Kita step by step untuk membranding diri, ya pasti ketika kita membuat sebuah konten itu pasti ada pentasnya, karena kita nggak ambil dari ini nggak bisa, karena kita ada tahap tasreh. Kalau tasreh itu kalau sebutannya penyelaras akhir. Jadi ketika kita sedang membuat konten, ya harus ditasreh dulu, pasti ada revisi karena ini akan menjadi rujukan orang-orang. Takutnya kan salah atau gimana. Kita harus benar-benar itu valid datanya. Dari kitab apa, sumbernya mana, itu harus ada. Kurang lebih gitu, untuk membranding diri kita sebagai konten media keislaman. Karena itu adalah media keislaman itu tadi, dan ya dari pembuatan konten dan yang sebagainya pasti dipersiapkan secara maksimal gitu ya Mas, khusus tentang makna dari setiap konten tersebut, karena itu akan dijadikan rujukan juga oleh masyarakat yang menyaksikan atau melihat konten-konten dari NU Online. Oke, mungkin itu dulu pertanyaan dari saya ya Mas. Terima kasih banyak. Semoga nanti kita bisa lanjut dengan obrolan-obrolan yang lain. Terima kasih Kak Lukman. Sampai jumpa teman-teman.